Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bab pertama, mengetahui tahun dan bulan Arab dan penanggalan awal bulannya. Adapun tahun dan bulan Arab dihitungnya itu bi'tibari harakatil qamari wa daurani, berdasarkan geraknya bulan dan berputarnya. Dengan demikian disebut tahun atau bulan qamariyah. Maka satu bulan menurut Arab yaitu zaman antara ghurubus syamsi lailata tulu'il hilali, atau terbenamnya matahari pada malam terbitnya bulan, dan ghurubuha lailata tulu'il hilali tsani, dan terbenamnya matahari pada malam terbitnya bulan yang kedua. Hal ini dapat dijelaskan dengan fase bulan atau phase of the moon, di mana fase bulan ada new moon atau bulan baru, kemudian bulan sabit, kemudian bulan separuh, kemudian benjol, kemudian purnama, kembali lagi ke benjol, separuh, kemudian balik lagi ke bulan sabit, dan kembali lagi ke new moon atau bulan baru. Yang pertama adalah new moon atau bulan baru, di mana posisi bulan baru ini dikenal dengan konjungsi geosentris, di mana bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Ini adalah posisi gerhana matahari. Karena kemiringan orbit bulan terhadap orbit bumi, gerhana tidak terjadi satu bulan sekali. Nah, ini adalah bulan baru, satu bulan ke bulan yang bulan baru ke bulan baru lainnya disebut satu bulan. Atau tadi lailata tulu'il hilali, malam terbitnya hilal, ke terbitnya hilal berikutnya, maka disebut satu bulan. Ini bulan baru atau ijtima atau konjungsi geosentris. Bulan yang menghadap ke matahari ini terang, dan sebagian yang menghadap ke bumi ini di sebelah kanan berwarna gelap. Jadi bulan tidak bercahaya. Kemudian dilanjutkan nanti dengan adanya ru'yatul hilal, apakah hilal terlihat atau tidak terlihat. Kemudian ada yang namanya sidang isbat, penentuan awal bulan Ramadan atau Syawal, itu yang paling dinantikan. Kemudian posisi bulan yang kedua adalah bulan sabit awal atau waxing crescent. Ini sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 bulan Hijriah. Kemudian yang ketiga, posisi bulan perbani awal, bulan separuh atau first quarter, seperempat pertama. Ini terjadi pada tanggal 7-8 lah, atau minggu pertama. Kemudian fase bulan berikutnya yang keempat adalah benjol atau cembung awal atau waxing gibbous. Ini sudah 3/4 cahaya bulan yang terlihat dari permukaan bumi. Kemudian fase bulan berikutnya yaitu bulan purnama atau full moon. Ini posisi bulan purnama ini adalah posisi dalam bulan
dalam keadaan oposisi terhadap matahari. Jadi bumi berada di antara bulan dan matahari. Posisi ini adalah posisi terjadinya gerhana bulan. Ini posisi gerhana bulan terjadi setiap pertengahan bulan atau bulan purnama. Karena kemiringan orbit bulan terhadap orbit bumi 5 derajat, gerhana bulan tidak terjadi setiap bulan. Maka permukaan yang menghadap ke bumi ini full semuanya. Bulan full cahayanya yang terlihat dari bumi. Ini tanggal 14, tanggal 15. Kemudian fase berikutnya bulan berkurang lagi menjadi benjol atau cembung yang bagian terakhir. Jadi kembali lagi, tapi bagiannya berbeda dengan cembung yang pertama. Kalau tadi yang gelapnya sebelah kiri, sekarang gelapnya di sebelah kanan. Ini 3/4 cahaya bulan yang terlihat dari bumi. Ini sekitar tanggal 18-an lah. Kemudian posisi yang berikutnya, fase bulan berikutnya yaitu perbani akhir atau bulan separuh atau last quarter, 1/4 bulan terakhir. Ini terjadi pada tanggal 21 atau 22 di bulan Hijriah. Fase berikutnya yaitu bulan sabit akhir atau waning crescent. Bulan sabit yang pertama, sabitnya ada di sebelah kanan. Ini sabit akhir, sabitnya ada di sebelah kiri. Ini menjelang akhir bulan tanggal 26-27. Kemudian dari bulan sabit akhir ini kembali lagi ke tanggal 29, kembali lagi ke bulan baru atau new moon. Tapi sebelumnya terjadi ijtima atau konjungsi geosentris. Itulah beberapa penjelasan tentang fase bulan. Adapun umurnya setahun Arab itu ada 354 hari ketika tahun Basitoh dan 355 hari ketika tahun Kabisah. Adapun banyaknya bulan Arab itu ada 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan umur sebulannya itu ada yang cukup 30 hari, ada yang kurang yaitu 29 hari, yaitu bergantian dengan tertib Muharram 30 hari, Safar 29 hari, dan seterusnya, kecuali Dzulhijjah 29 hari ketika Basitoh dan 30 hari ketika Kabisah. Umur 30 hari atau 29 hari secara bergantian ini merupakan hisab urfi, tidak bisa digunakan untuk menentukan puasa dan lebaran. Adapun untuk menentukan puasa lebaran ini ada lagi namanya hisab qat'i hilali, nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Selanjutnya, di dalam sistem kalender Arab pra-Islam, kalender pra-Islam di Arab ini, sistem kalendernya ini sebelum Islam berbasis campuran antara penanggalan bulan atau Qamariyah
maupun penanggalan matahari atau syamsiah. Perhitungan per bulannya mengikuti sistem Qamariyah 29 atau 30 hari. 1 tahun Qamariyah itu 354 atau 355 hari. Tetapi jumlah per tahunnya mengikuti sistem Syamsiah atau penanggalan matahari yang umurnya 365 atau 366 hari. Sehingga ada selisih 11. Dari selisih 11 hari ini dilakukan penambahan bulan, yakni bulan ke-13 yang dalam ilmu falak disebut interkalasi. Tetapi bulan ke-13 ini diadopsi oleh PNS jadi gaji ke-13. Selanjutnya, penambahan bulan ini bertujuan agar kalender Qamariyah bisa sejajar dengan perubahan musim sesuai kalender Syamsiyah. Namun, kapan tepatnya penambahan bulan ini tidak disepakati sehingga memunculkan masalah yang rumit. Bangsa Arab, warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah sepakat untuk tidak berperang pada 4 bulan khusus, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Namun, ketidakpastian penambahan bulan ke-13 ini menyebabkan jadwal gencatan senjata menjadi kacau dan rawan kecurangan sampai turunnya surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Adapun mulai dihitungnya tahun Arab, yaitu dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkahal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah, karena pada tahun itu tidak ikhtilaf lagi dan waktu tingginya agama Islam dan terus menerus hasil futuh Bakri. Pada tahun itu awal Muharram tahun Hijrah yang pertama, yaitu hari Khamis bil hisab dan hari Jumat bir ru'yah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Peristiwa hijrah ini merupakan momentum tingginya agama Islam
menyebarnya agama Islam dalam waktu 10 tahun di Madinah sudah menyebar ke seluruh penjuru Arab. Bahkan kurang dari 100 tahun setelah wafat Nabi, Islam sudah sampai di Andalusia, Spanyol. Bahkan juga sudah sampai ke Nusantara, walaupun belum menjadi mayoritas, hanya sebagai penghuni pesisir pantai-pantai di Nusantara. Dalam peristiwa hijrah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur yang berbeda, di mana jalur umum yang biasa dilalui oleh kafilah dagang dari Mekah, kemudian melalui Hudaybiyah, kemudian ke Uspan, kemudian Saniyatul Marrah, lanjut ke Jatul Jash, kemudian sampailah ke gerbang kota Madinah. Tetapi jalur hijrah Nabi dari Mekah atau dari Gua Sur ini melalui Saniyatul Ghazal, kemudian Ar-Raudhah, lanjut ke Kudaid, di mana Nabi bertemu dengan di Kudaid ini bertemu dengan penggembala kambing. Ada ceritanya di dalam kitab Berjanji. Kemudian ke Kulai, lanjut Juhfah, Badar, kemudian Ar-Rauhana, Julhulaifah, sampailah di kota Yastrib atau Madinah. Sebelum Nabi sampai di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di kota Quba pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan 27 September 622 Masehi waktu duha. Beliau tinggal selama 4 hari di tempat keluarga Amr bin Auf dan membangun Masjid Quba. Selanjutnya pada hari Jumat 16 Rabiul Awal atau 28 September 622 Masehi, Nabi berangkat menuju kota Madinah. Ketika beliau di perjalanan, ketika berada di Batni Wadin, lembah di sekitar Madinah milik keluarga Banu Salim bin Auf, datanglah kewajiban Jumat dengan turunnya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di tempat inilah Rasulullah melaksanakan sholat Jumat yang pertama beserta rombongannya. Masjid Al-Jumu'ah ini berjarak 6 km dari Masjid Nabawi dan 900 meter dari Masjid Quba. Pada hari Jumat, pada hari itu juga Nabi tiba di kota Madinah. Selama kurang lebih 7 bulan Nabi tinggal sementara di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an di perkampungan Bani Najjar sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan bilik Ummul Mukminin radhiyallahu Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Selanjutnya, dalam penetapan tahun Hijriah ini, tokohnya yang utama adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menjabat sebagai khalifah pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi sampai 3 November 644 Masehi. Di sini adalah peta
kekuasaan kekhalifahan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 17 Hijriah, menurut riwayat para ulama pakar tarikh yang masyhur, datang sepucuk surat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yang menjadi gubernur Basrah di Irak. Suratnya ini tanpa tanggal dan hari pengiriman. Malum dulu belum ada JNE seperti sekarang ini atau pengiriman paket. Hal itu menyulitkan Khalifah Umar untuk menyeleksi surat yang mana yang terlebih dahulu harus diurusnya. Umar juga tidak menandai antara surat yang lama dan yang baru. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab melakukan musyawarah penyusunan tarikh Islam bersama para sahabat-sahabat yang utama atau semacam dewan perwakilan rakyat kalau sekarang mah. Pilihan patokan memulai tarikh ini ada beberapa pilihan. Yang pertama dari kelahiran Nabi. Yang kedua dari pelantikan Nabi menjadi Rasul di Gua Hiro. Kemudian yang ketiga dari waktu wafatnya Nabi. Dan yang terakhir sesuai pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, yaitu mulai daripada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan yang terakhir inilah yang dipilih karena merupakan momentum tingginya agama Islam. Demikian kajian Falak untuk episode kali ini atau Hanca kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya mendapatkan keberkahan dari sang mu'alif daripada Ki Haji Raden Ma'mun Nawawi bin Haji Anwar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.